Hai, halo semuanya. Selamat datang di Klesi Taron. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga baik-baik saja. Untuk pembacaanku kali ini bertemakan tentang perasaan dia saat memikirkanmu. Perasaan dia saat memikirkanmu. Ini adalah pembacaan secara umum, jadi mungkin bisa resonate atau bahkan tidak resonate. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian dan jika pun tidak ya jangan dipaksakan. Mungkin hanya beberapa saja di sini yang bisa terkoneksi dengan kalian atau yang sesuai dengan kalian ya. So, kalian harus bijak-bijak dalam menyikapi bacaan ini. Ini timeless reading, berlakunya kapan saja, bisa maju mundur waktunya, dan energinya bisa terbolak-balik ya. Vice versa. Oke. Perasaan dia saat memikirkan kamu. Perasaan dia saat memikirkan kamu. Perasaan dia saat memikirkan kamu. Oke. Perasaan dia saat memikirkan kamu. Perasaan dia saat memikirkan kamu. Oke. Nah, di sini yang aku rasakan dia itu ya menggenggam perasaan dia sama kamu ya. Dia memikirkan tentang perasaan dia sama kamu, yang dimana ya dia berusaha atau bahkan mencoba untuk membuktikan perasaan dia sama kamu, membuktikan atau dia sedang berusaha untuk melakukan yang terbaik ya. Saat dia memberikan rasa cintanya atau bahkan di sini saat dia memikirkan kamu, memikirkan tentang kestabilan hubungan antara kamu dan dia. Ya, walaupun di sini dia ini sedang dihadapkan oleh beberapa pilihan, ya, dia sedang bimbang, dia sedang bingung, sedang ragu gitu ya. Ada yang membuat dia ragu. Mungkin kalau sebagian dari kalian ada yang sedang berkonflik di sini. Oke, atau bahkan ada konflik batin antara pikiran dia dan perasaan dia itu nggak sinkron gitu ya. Ada konflik batin sih yang aku rasakan di sini yang sedang dia hadapi itu membuat dia bimbang atau bahkan ragu atau bahkan dia ada seseorang yang menawarkan perasaan pada dirinya yang membuat dia bimbang atau bahkan um, ini pertengkaran yang terjadi di dalam hubungan entah itu rumah tangga atau hubungan yang sudah berkomitmen begitu. Oke. Nah, saat dia memikirkan tentang kamu, ada juga yang memikirkan tentang seks ya, seks ya seksualitas gitu. Dia ingin berkontak secara fisik dengan kamu, menyentuh kamu, ya, menyentuh kamu, atau bahkan di sini adanya emosi yang berlebihan yang membuat kamu dan dia itu bertengkar, atau bahkan di saat ya kalian bertengkar ya dia memikirkan tentang kamu, gimana nih cara menyelesaikannya ya, karena ya aku ingin kestabilan nih di dalam hubungan aku dan dia begitu, bimbang, ragu, pusing gitu ya, ya, atau bahkan dia sulit untuk menentukan perasaannya, ya itulah yang menjadi konflik di dalam batinnya gitu. Ada rasa ingin membuktikan rasa cintanya ke kamu, rasa sayangnya ke kamu, namun ada sesuatu hal di sini yang membuat dia itu bimbang atau bahkan ragu. Ya, bisa saja karena adanya pertengkaran ya, tidak hanya tentang orang lain gitu. Adanya pertengkaran, adanya komunikasi yang tidak lancar atau bahkan ya pertengkaran, cekcok, ribut ya, suatu masalah yang sedang kalian hadapi gitu ya. Oke, untuk bottom of the deck-nya di sini dia merasakan banyaknya perbedaan antara kamu dan dia gitu.
atau bahkan ya dia ingin adanya pemenuhan di dalam hubungan ini, pemenuhan, penyesuaian, atau bahkan ya penyelesaian yang ya berakhir berakhir baik begitu, penyelesaian yang berakhir baik, hubungan yang bahagia, hubungan yang harmonis begitu. Ya di sini sangat memikirkan kamu, atau bahkan memikirkan tentang lingkungan, tentang omongan-omongan orang lain, atau bahkan di sini ada sesuatu yang membuat dia terkurung atau terjebak di dalam tempat yang tidak semestinya dia di situ gitu. Ya, semestinya dia nggak perlu bingung, dia nggak perlu bimbang, dan namun di sini ada sesuatu yang membuat dia bimbang ya. Ya, dimana dia membutuhkan yang namanya ketenangan batin, ketenangan jiwa, ketenangan diri. Dia memilih untuk mencari penyembuhan di dalam diri, begitu ya. Atau bahkan di sini ya, dia memikirkan tentang masalah yang terjadi di dalam hubungan kamu dan dia, begitu. Masalah-masalah yang terjadi. Bisa saja entah itu omongan, entah itu tindakan, ya. Oke. Nah, di sini dia sedang dihadapkan oleh dua pilihan atau beberapa pilihan, namun dia ini tidak bisa menghadapi itu, tidak bisa menyelesaikan itu, tidak bisa menghadapi itu. Ya, dia hanya menutup mata dan telinganya. Namun di depannya itu masih ada yang harus dia putuskan. Tindakan apa yang mesti dia ambil, ya. Penyelesaian apa yang seharusnya dilakukan, ya. Oke. Untuk energinya di sini ada Taurus, ya. Ada Taurus, Capricorn, Taurus kuat ya di sini, Cancer, Leo, Aries, Gemini. Oke, ada Libra juga. Taurus sih yang kuat ya di sini. Seseorang yang memikirkan tentang diri kamu ya berenergi Scorpio. Dan ada Sagittarius, oke. Sesuaikan saja dengan kondisi kalian ya. Oke. Perasaan dia saat memikirkanmu seperti apa? Ada cerita apa lagi? Perasaan dia saat memikirkanmu. Oke. Dia saat memikirkanmu. Ada cerita apa lagi di sini? Oh, jauh banget nih. Oke, di sini aku lihat ya saat dia memikirkan tentang diri kamu, ya dia ingin adanya kejelasan, kepastian, atau ya dia berharap atau menginginkan kamu itu fokus terhadap dirinya, fokus pada perasaan kamu, ya. Fokus membuktikan tentang rasa cinta, rasa sayang, dan kejelasan terhadap sesuatu yang baru yang akan dimulai, atau ya saat dia memikirkan tentang kamu, dia juga memikirkan tentang kepolosan kamu, tentang kegemesan kamu, ya. Takjubnya dia terhadap ya seseorang yang mau bekerja keras, seseorang yang bekerja keras begitu. Dia takjub terhadap diri kamu yang mudah ringan tangan begitu ya, membantu orang lain dalam memberi, ya. Dan ini adalah sebuah keadilan untuk diri kamu gitu. Keadilan yang ya ini adalah gimana ya, dari Tuhan. Ini adalah keadilan untuk diri kamu. Kamu mendapatkan yang namanya juga sesuatu yang baik ya, dari apa yang telah kamu tabur, dari apa yang telah kamu lakukan ya. Kebaikan akan dibalas juga dengan kebaikan
ya. Yang ini menerima yang namanya tabur tuai, dan ada kebenaran gitu ya di dalam hubungan ini. Dia menerima cinta kamu, kamu menerima cinta dia, atau bahkan ya dia merasa bahwa kamu adalah tanggung jawab darinya gitu, yang harus dia pertanggungjawabkan, yang harus dia usahakan. Atau bahkan ya dia akan berusaha memberikan kejelasan kepada kamu ya di saat kalian bertengkar, di saat kalian ribut, di saat kalian cekcok mempunyai masalah. Dia berusaha untuk menjelaskan dan berusaha untuk bertanggung jawab tentang apa yang dia lakukan terhadap kamu, atau bahkan sebaliknya gitu ya. Nah, ada konflik yang terjadi di dalam hubungan kamu dan dia gitu, yang mesti dipertanggungjawabkan, yang mesti diselesaikan ya, yang mesti diurus atau ya diselesaikan begitu. Ini konfliknya bagaimana jalan keluarnya begitu ya. Oke, ada apa lagi? Eh Ya, dia mencoba untuk tetap sabar gitu ya saat dia memiliki masalah dengan kamu. Dia memilih untuk tetap sabar, tetap sabar, tetap gimana ya? Tetap sabar, atau bahkan di sini ya dia mempunyai ketekunan atau kegigihan yang agar bisa membuat hubungan kamu dan dia itu ya menjadi lebih lebih baik lagi, atau berusaha dengan kegigihannya membuktikan tentang rasa cintanya, membuktikan bahwa dia bisa memberikan kejelasan terhadap hubungan kamu dan dia, bisa menyelesaikan masalah yang terjadi antara kamu dan dia di saat kalian mempunyai konflik ya. Seseorang yang berusaha untuk meyakinkan diri kamu dengan kegigihannya, dengan ketekunannya, dengan apa yang dia lakukan untuk kamu. Nah, dan ini adalah tantangan untuk dia gitu ya. Ini adalah tantangan untuk dia saat menghadapi permasalahan dengan diri kamu gitu. Wah, ini tantangan nih yang harus gue selesaikan, yang harus aku selesaikan dengan dirinya ya. Penaklukan, dia mencoba untuk menaklukkan situasi yang sedang terjadi di dalam hubungan kamu, konflik yang terjadi dalam hubungan kamu dan dia begitu ya. Melakukan sebuah tindakan dengan membuktikan ya, aku bisa melewati ini semua, aku bisa membuktikan rasa cinta dan rasa sayangku kepada kamu ya, membuktikan tentang perasaan dia terhadap kamu ya. Aku benar gitu, mempunyai perasaan dengan kamu, aku benar mempunyai rasa cinta yang besar terhadap diri kamu gitu ya. Nah, ini semua dilakukan ya, untuk yang namanya apa ya, ya dia tidak ingin gitu adanya kegagalan, keruntuhan di dalam hubungan ini. Ya inilah yang bisa aku lakukan, atau ya dia memikirkan tentang bagaimana bisa menaklukkan diri kamu gitu di saat kamu emosi, di saat kamu punya konflik, atau ya dia mencoba untuk menaklukkan konflik batin yang terjadi di dalam dirinya sendiri gitu ya. Dia mengenakluki tentang rasa bimbangnya, rasa ragunya, mencoba untuk tetap baik-baik saja agar tidak ada pertengkaran di antara kamu dan dia gitu. Ya, dia tidak ingin hubungan kamu dan dia ini menjadi gagal karena rasa bingung dan bimbangnya tersebut begitu ya. Oke. Nah, dan juga dia mencoba untuk mengalahkan rasa emosi ya, emosi egonya ya, keegoisannya terhadap diri kamu ya, mengalahkan ya sesuatu yang dapat merusak dirinya lah begitu, atau hubungan kamu dan dirinya begitu ya, emosinya. Oke, atau sesuatu yang mengganggu seperti itu.
Nah guys, apapun itu yang telah menjadi realitinya, kenyataannya, kebenarannya di dalam hidup ini ya itu harus diterima. Meskipun ada merasa tidak nyaman atau bahkan bukan tidak nyaman ya, bertentangan dengan apa yang kamu mau, membuat kamu bimbang dan ragu, ya itu adalah kenyataannya. Ya, yang harus dilewati apapun itu tantangan dan rintangan dalam kehidupan ini yaitu harus diterima dengan lapang hati, lapang dada ya. Oke. Ya, atau bahkan ya ini adalah kenyataannya, dia itu bingung sama kamu atau dia berada di zona nyamannya yang membuat kamu bingung terhadap dirinya. Ya, gimana ya? Itulah kenyataannya. Ya kamu berhadapan dengan orang yang seperti itu, bingung terhadap diri kamu, atau bahkan di sini kamu ya berada di zona nyaman kamu dan bingung di saat orang lain atau seseorang menawarkan perasaan terhadap diri kamu. Ya, apa nih yang mesti aku putuskan, sedangkan aku ya masih berada di zona nyaman aku. Oke, kita akan lihat lagi perasaan dia saat memikirkan kamu. Ya itu untuk sebagian dari kalian ya, ada yang seperti itu. Ada seseorang yang menawarkan perasaan padamu, yang memikirkan tentang dirimu, namun sulit untuk memutuskan. Gitu. Kamunya sulit memutuskan ya. Oke. Wow, di sini aku rasakan ya di perasaan dia itu ya dia merasakan bahwa kamu adalah seseorang yang berhati ringan. Kamu mudah sekali memberikan bantuan terhadap orang lain, atau ya kamu mempunyai kamu mudah berbagi dengan orang lain ya, atau kamu memberikan cahaya untuk dirinya yang dapat memberikan perubahan, dapat menyembuhkan dirinya dari sesuatu yang tidak baik, entah itu toksik, entah itu di saat dia menghadapi konflik batin ya, baik dia bercerita dengan kamu atau ada sesuatu yang terjadi begitu ya, dia ngomong ke kamu ya, dia merasa sembuh, kamu berikan cahaya penerangan untuk dirinya, kamu dapat mengubah hidupnya. Oke. Nah, dan di saat dia melihat kamu juga, kamu adalah seseorang yang mempunyai perjuangan gitu ya. Kamu dapat memberikan inspirasi. Kamu memberikan yang namanya, wah gini ya kenyataannya, wah gini ya kebenarannya setelah dia mengetahui tentang diri kamu ya, tentang apa yang telah kamu hadapi gitu. Oke. Melihat kamu adalah seseorang yang pekerja keras, seseorang yang ya penuh dengan perjuangan di dalam hidupnya gitu, dan memberikan dia inspirasi ya, dia seperti itu ya. Nah, dia pengen ada penyatuan di sini, penyatuan ya, saling terhubung antara kamu dan dia, komitmen, mengikat janji, saling terikat, menyempurnakan satu sama lain ya, partner di dalam hidup, teman hidup ya, begitu. Oke. Nah, dia di sini ingin bertemu dengan kamu, berkencang apa ya, ngobrol ya, dia pengen menikmati momen-momen dengan kamu gitu ya.
dan dengan kamu juga dia merasa terangkat derajatnya, atau ya karena kamu memberikan cahaya untuk dirinya, penerangan untuk dirinya, menyembuhkan dirinya dari sesuatu yang menyakitkan gitu. Atau dengan kamu memberikan yang namanya kebenaran di dalam kehidupan ini, ya dia merasa terangkat begitu ya. Ada apa lagi ya di sini? Perasaan dia saat memikirkan dirimu. Oke. Nah, saat dia ya, mungkin sebagian dari kalian nih ada yang berkonflik, nggak ketemu, nggak ngomong, nggak ngobrol, ya dia hanya bisa memperhatikan fotomu saja, dia merindukan kamu ya, dia membuat memori-memori di dalam pikirannya sendiri tuh, membuat memori baru di dalam pikirannya. Atau ya dia bernostalgia saat dia melihat foto-foto kamu. Wah, dulu aku pernah nih kesini sama si dia. Atau wah, aku kangen nih pergi jalan-jalan kemana gitu ya. Gitu. Saat melihat foto dirimu dan dirinya. Oke. Wow, untuk Bottom detiknya di sini ada love call. Love call di sini seseorang ingin menyatakan cintanya, mengekspresikan rasa cintanya terhadap kamu, ya. Ingin mengirimkan pesan cinta terhadap kamu. Wow. Seseorang ini memikirkan tentang kebucinannya sama kamu ya. Kebucinannya, ya. Ya. Dan di saat dia melihat foto kamu, dia selalu memikirkan tentang kamu, ya. Ini bisa saja seseorang yang udah gagal gitu ya menjalin hubungan dengan kamu, atau bahkan maksudnya begini, seseorang yang gagal menjalin hubungan dengan kamu tapi masih mempunyai perasaan sama kamu begitu. Karena adanya konflik ya, tidak bisa diteruskan, karena adanya pertengkaran tidak bisa diteruskan begitu ya. Oke. Mari kita lihat huruf yang ada di dalam namanya yang memikirkan tentang diri kamu ya. Ada huruf apa aja nih? Oke. Yang memikirkan tentang diri kamu, hurufnya baik itu nama kamu atau bahkan di dalam nama kamu atau bahkan di dalam nama dia ya. Ini ada huruf O, A, N, G, C, F, M, T, X, L, S, D. Oke. Ini sepertinya lebih dari beberapa orang ya. Lebih dari beberapa orang, lebih dari satu orang, 2 orang. Wow. Harus manis kamu ya. Banyak yang memikirkan tentang diri kamu ya. Oke, kita lihat lagi ada huruf E, K, B, dan V. Nah, oke, untuk angka di sini ya bisa saja dia anak keberapa, tanggal lahirnya gitu ya, bulan berapa gitu. Oke, angkanya di sini ada angka 3, bulan 3, atau sudah berkali-kali, udah 3 kali dia mikirin kamu terus, atau ya
tanpa batas gitu ya, atau dia 3 bersaudara, atau dia lahir di tanggal 3 di bulan 3 19 ya mungkin umurnya 19 tahun, 22 ya, ada 29 mungkin umurnya 29 tahun, atau dia lahir 20 di tanggal 22 tuh 1 24 bisa aja ini anak pertama ya. 24 umurnya 24 12 ya, 9 16 sorry gue ya 8 27 mungkin dia lahir di bulan 9 atau 9 bulan ke depan, atau di bulan 8 ya, bulan 9, atau dia 9 bersaudara, 8 bersaudara, atau dia lahir di tanggal 16 atau ya umurnya 27 tahun gitu. Ada 14 bersaudara ya. 11 13 oke. Cukup sekian dulu pembacaanku kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau ada perkataan yang kurang enak kalian dengar. Sampai jumpa di next video. Bye semuanya.